الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita, memilih kita daripada hamba-hambanya. Kita dipilih untuk duduk di tempat yang mulia ini, di majelis ilmu ini, yaitu menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 37. Baris kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darin amin. Kedua, jangan dengki dan dendam. Maksudnya kedua daripada aturan kita kepada kubur. Sebelum kita masuk kubur, sebelum kita meninggal dunia, ada aturan yang harus kita lakukan. Yang kemarin, yang pertama minggu tadi kita bicara tentang meninggalkan mengupat-ngupat orang dan mengadu-adu. Yang kedua, jangan dengki dan jangan juga dendam akan orang Islam. Nah, jadi kita hari ini akan membicarakan tentang dua sifat yang sangat membahayakan dan membinasakan kepada orang yang berisi dua sifat tersebut. Dibinasa, celaka nanti di negeri akhirat. Ini dua sifat ini sangatlah bahaya, yaitu sifat iri dengki dan sifat dendam. Itu dua sifat hendaknya di dalam hati. Jangan sampai hati kita ada sifat iri dengki atau pahirian atau dendam lah. Biasanya dendam ini dikarenakan rasa marah kepada seseorang, cuman marahnya tuh dipendam aja. Caranya marahnya tuh hilang. Ya kan, kita bisa sarik bisa, tapi seiring berlalunya waktu bisa hilang sarik kita tuh. Tapi kalau dipendam aja sariknya tuh bisa jadi dendam. Amun kadakawa melampiaskan kesarikannya itu dipendam aja di dalam hati, itu bisa jadi dendam. Dan sifat orang pendendam inya ini mencari-cari kesempatan. Bila ada kesempatan, inya akan membalas dendam. Nah, itu adalah sifat yang kada bagus. Jangan sampai ada di hati orang Islam. Jadi kita orang Islam ini jangan beriri dengki, jangan berdendam-dendaman. Kada ada untungnya, kada jadi duit, kada jadi harta, kada jadi pahala
malah jadi dosa. Maka dosa besar nih, iri dengki dan dendam nih dosa besar, tercelak benar. Nah, kalau iri dengki itu atau pahirian itu yaitu mengingini nikmat orang itu hilang. Itu iri dengki. Kalau bagus ya lah. Orang kan dapat nikmat ilmu kah, nikmat harta, nikmat pangkat. Ya banyak kali lagi nikmat. Nang kebanyakan tuh nikmat harta dihiri. Kita tuh bila melihat orang Islam, baik itu tetangga kita, dan sana kita, kawan kita, beisian duit misalnya Allah, tak banyak pada kita. Lalu ada di hati kita nih hendak mudahan hilang duitnya, itu ada iri dengki itu di hati kita tuh. Ada iri dengki di hati kita. Bahaya itu. Kenapa jadi bahaya? Karena ujar Nabi, iri dengki itu bisa menghilangkan pahala seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita beramal hilangan pahalanya. Amun gibah kan kada hilang, berpindah aja tah. Pahala kita terpindah ke orang yang digibah. Tapi kalau iri dengki ini hilang, pahala sembahyang, puasa, berhaji, berumrah, bersedekah hilang. Nah itu bang, bahayanya nih. Maka pulang kita nih di Quran itu kan kita disuruh berlindung kepada Allah daripada kejahatan orang membahiri. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dalam qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nabathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dengan engkau dari min syarri hasidin, daripada kejahatan yang orang bahiri, idza hasada apabila inya bahiri. Jadi bisa juga bilang orang nih iri lawan kita, mun kita janganlah, mun kita jangan bahiri orang lah. Tapi lamun orang atau bahiri lawan kita, iya kata Bapak juga. Asal jangan kejahatannya itu sampai ke kita. Bagaimana caranya? Minta perlindungan kepada Allah. Baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nabathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah bila membaca itu orang tuh berhiriwan kita kada sampai kejahatan. Inya kada kau memudaratkan kita. Walaupun inya hendak mau membunuh kita, hendak menyantet, hendak macam-macam. Ya sudah, kalau orang tuh berhiri, inya tuh sudah dibutakan mata hatinya. Cuman kita kada boleh juga buruk sangkawan orang lah. Kada boleh buruk sangkawan orang lah. Contoh, ini banyak nih sangkaan yang salah. Contoh aja bang lah, lawas sudah hidup belum jual lagi dapat jodoh. Lawas sudah hidup belum jual lagi dapat jodoh. Ini karena kada mengaji, lalu kada bisa yang menata hati. Padahal jodoh itu kan Tuhan yang menentukan. Bungasnya nang kayak apa aja rupa, lamun kada sampai jodoh ditentukan Allah, kada kawin. Walaupun bungasnya nang kayak artis sampai 40 tahun, 50 tahun belum kawin juga lagi, jodohnya belum ditakdirkan Tuhan. Itu orang berilmu kayak itu. Jodoh belum sampai gitu. Tapi orang yang kada berilmu nih bisa buruk sangkawan orang. Jangan-jangan nih kawan dosa nih ikat, maksud meikat tuh diikatnya aku nih ya supaya bila orang datang aku terjadi ya
buruk sangka akhirnya tuh lawan kawan tuh, padahal belum tentu. Jangan aku nih diguna-guna orang kok. Jadi orang itu bila berdatang gagal terus ya. Padahal memang jodohnya kan sampai. Jadi pikiran orang yang berilmu dengan orang pikiran yang bodoh beda. Orang berilmu berpikiran positif, oh ini mungkin Tuhan belum lagi memilihkan yang baik bagiku. Mungkin Tuhan mencarikan yang terbaik untukku, memilih-milih yang baik untukku. Mungkin yang gagal semalam tuh terbagus dulu bagiku. Jadi Tuhan kadang mentakdirkan aku kawin waninya. Gitu kan, orang berilmu tuh berpikiran yang positif, berbaik sangka kepada Allah. Belum sampai ke kau adapun orang yang bodoh, ianya buruk sangka terus sama orang. Jangan-jangan tetangga kosong menyantet. Jangan-jangan aku nih diikat orang supaya orang badatang tuh kada awak. Oh, jar. Lalu akhirnya behiri dengki, buruk sangka, wan orang berburuk sangka, wan orang. Padahal belum tentu orang memperbuat. Ya kalau makhluk ini kada kawa memberikan mudarat, kada kawa memberikan manfaat. Yang kau memberikan mudarat, memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita berjualan, berdagang, berusaha. Orang payu di giga kita payu, kita kada payu. Amun kada beilmu pian bahaya. Amun orang beilmu, oh mungkin Tuhan kada memberi rezeki hari ini. Mungkin kena esok. Kan rezeki, jodoh, maut itu sudah ditulis Tuhan sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah ditentukan Tuhan. Itu orang berilmu kayak itu. Baik sangka lawan Allah, baik sangka lawan sekitar. Tapi mun kada beilmu, jangan-jangan nih ku toko kuni disimburnya sama lawan banyu tangkurak. Jadi kada payu. Nah, buruk sangka lawan tetangga, buruk sangka lawan jangan-jangan andakinya napa kan di kamihinya sama nih. Toko ko nih jadi kada payu. Usaha ko nih gagal. Jadi kena buruk sangka lawan orang, padahal orang gini belum tentu juga memperbuat seorang. Inya memperbuat kada memberi bekas kita orang bertauhid tuh Allah Ta'ala nang kawa memperbuat kepada kita. Makhluk ada kawannya memperbuat membahayakan kita selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan juga kita lah buruk sangka, jangan bismillahnya bihiri kau aku jar. Pinanya jadi disimburinya banyu napakah supaya toko ini kada payu, pinanya bihiri aku ya. Apa jar? Anakku jar anu sukses anaknya kada sukses ya bisa bihiri aja. Padahal belum tentu orang bihiri. Belum tentu juga orang menyimbur. Itu Bang, kalau hati sudah ada sifat hiri dengki, buruk sangka lawan orang. Jadi kita yakin kita baik sangka jangan orang. Tapi seandainya ada orang juga menghiri dengkiwan kita berkeyakinan kada sampai juga kejahatannya Tuhan kita, Tuhan kada memberikan izin. Makanya baca Qul a'udzu birabbil falaq tadi. Ujung ayat itu wa min syarri hasidin idza hasada. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kejahatan orang yang behiri apabila behiri hendak berbuat jahat kepada ulun ini selamatkan ya Allah. Tapi jangan juga kita buruk sangka tadilah lawan orang, jangan-jangan iya behiri wan seorang ya. Nah, jangan. Nah, jadi kalau kita jangan behiri wan orang, amun orang behiri wan kita ya kada apa-apa juga. Kita kada mati juga gara-garanya hiri dengki, kada berkurang juga nikmat kita gara-garanya hiri dengki. Cuman jangan tadilah berburuk sangka kepada tetangga, kepada kawan, kepada keluarga yang dekat-dekat. Jangan-jangan inya aja memperbuat aku, jangan-jangan inya aja mengikat aku ini kada dapat jodoh juga. Nah, jodoh, rezeki, umur itu sudah ditentukan Tuhan sudah. Keyakinan kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Nah, kayak itulah. Maka pulang ujar Nabi pernah bersabda, al-mu'minu laisa bihaqudin. Orang yang dendam ini kita kan dua buting yang kita bahas hari ini tentang dendam, tentang hiri dengki. Orang dendam itu
Ya tadi sarik tuh dipendam di hati, sarik lawas, dendam. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Orang beriman tuh kada pendendam, orang beriman tuh mampu pemaaf. Laisa minni dzu hasadin ujar Nabi. Bukan termasuk daripada golongan umatku nang behiri. Nah, bila behiri dengki bisa kada diakui Tuhan, bisa kada diakui Rasulullah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun gibtah, ini gibtah lain hiri dengki lah. Gibtah ini bagus. Orang tuh dapat nikmat, kita hendak juga kayaknya tanpa mengingini nikmat orang tuh hilang daripada dirinya. Itu kada apa-apa, boleh. Malah terpuji. Contoh, kita melihat tetangga kita nih pindah sukses, berusaha pindah sukses. Lalu kita hendak juga kayaknya, hendak sukses juga kayaknya, tanpa kita mengingini kesuksesannya itu hancur. Itu bagus gitu. Kawan misalnya alim, hendak juga alim, lalu berusaha nuntut ilmu kayak kawan juga. Bagus itu, bersaing dalam kebaikan tanpa mengingini nikmat orang itu hilang. Baik di segi dunia ataupun di segi agama. Kalau di segi agama tadi kawan nih jadi orang soleh, hendak juga jadi orang soleh kayaknya, itu bagus. Kawan misalnya sugih, hendak juga sugih kayaknya, berusaha, bagus saja. Nang kada bagus tuh apa? Sakit hati melihat orang dapat nikmat dan mengingini nikmat orang tuh hilang. Bila orang misalnya karena musibah nang diri itu himong hati, hapus lior aja, anu kebakaran tokonya aja. Nah itu ada tuh sifat iri dengki di hati tuh. Bahaya. Nah, sifat orang yang beriman itu gibtah. Sifat orang munafik itu iri dengki. Amun kita tak melihat orang misalnya kalau berusaha pinar bagus usahanya pinar rame, hendak juga kayak ini aja, bertetakun ayawaninya kayak apa aja. Itu sifat orang beriman kayak kita. Tapi kalau sifat orang iri dengki, lihat orang pina nyaman berusaha sarik hati, kayak apa caranya supaya inya tuh bangkrut, kayak apanya supaya inya itu dicuri maling duitnya atau nah itu sifat munafik. Ada kon kita kalau jadi orang munafik, kita hendak jadi orang beriman. Sifat orang beriman itu hendak kayak orang juga dalam kebaikan. Nah, kayak itu kan apa tuh sifat orang beriman. Tapi sifat orang munafik itu iri dengki itu deh. Kada hakun orang dapat nikmat. Nah, maka bahiri dengki ini ulah kepada siapa saja bisa kena, berpotensi orang tuh. Kadang mesti orang awam aja tuan guru gin bisa juga bahiri dengki. Amunnya kada bisa menjaga hati. Melihat majelis orang pina banyak pada seorang sarik hati. Kayak apa caranya murid-muridnya itu kesinian aja mengaji, jangan ngoninya lagi. Nah, bisa kayak itu. Ulama sama ulamanya biasanya salepel. Pedagang sama pedagang kada mau, pedagang dan petani itu kada nyambung. Bisa Jepang mau disambung cuman kurang pas. Pejabat sama pejabat. Misalnya yang ini mencalonkan jadi pejabat, ini ya juga sama. Ngini manang nah, ngini kada terpilih nah. Itu cepat benar tuh. Sarik kiri dengki. Kayak apa caranya nya tuh ampih jadi jadi pejabat aku. Nah, nya salepel. Apalagi pedagang sama pedagang, petani sama petani, tukang parkir sama tukang parkir. Biasanya banyak loh tukang parkir berebut lahan. Ya sampai bakal lahian sampai usudukan. Amun dari di rumah tangga lah sama bermadu tuh nah. Bisa bahiri dengki bini tuhaun bini anom nih bisa behiri dengkian mun kada beilmu nih kada bisa menjaga hati nih kayak apa caranya jajar bini tuha
sinang anu ini kada disayangi laki. Nah misalnya ya Allah lalu bisa memfitnah-fitnah nang anom tuh kayak itu juga lawan Tuhan ya bahasa sambatan bahirian bang teh badang sanakan nih bisa juga bahiri di hadapan kuitan. Contoh kuitan nih mungkin kuitan nih sayang seberatan anak tuh sayang, cuman kuitan nih menukarakan apakah misalnya ya Allah galang kah gak senang kakaknya. Nah adiknya bisa bahiri tak kada senang melihat kakaknya nukar ditukarkan galang oleh kakaknya mamanya. Kayak apa caranya supaya galangnya tuh pindah ke aku ya atau hilang. Nah itu murid sama murid ya juga bisa juga murid sama murid, guru sama guru, murid sama murid. Ini misalnya ada murid seikom diistimewakan tuh karena pintar bang, karena paasian bang. Ada seikon yang bihiri, itu jor hanya mengaji, sebenarnya kisah patuh lawan. Nah, lalu kita tuh meminta fitnah apa-apakah caranya. Ini biasanya salepel, nang kebanyakan nang sifat hiri dan gitu berhinggap di hatinya orang seprofesi sama profesinya, gitu. Nah itu. Maka ujar di dalam kitab disebutkan sifat hiri dengki, sifat dendam itu kan ada untungnya Pak, malah menyebabkan hati sakit. Itu yang pertama, hati sakit. Kadadalah orang yang bahiri dengki dendam itu hatinya tuh lapang ada pasti sakit, muatannya merangut, giginya mengerikut, muhanya masam. Ketika inya berhadapan lawan orang dirinya tuh senyumnya tuh senyum munafik, bukan senyum ikhlas, karena hatinya tadi sarik. Nah, ibaratnya tuh malam kada guring, siang kada guring, memikirkan supaya orang celaka bang. Kan nyaman lah itu disiksa oleh sifat hiri, sifat dendam, guring kada nyaman, makan asa hambar mun sebelum orang nang dirinya itu mati. Ndak kada bernafsu lagi makan mun kadinya mati loh. Itu baguslah itu menyiksa diri. Itu senjata makan tuan ngarannya. Orang dihiri maka nyaman nya guring nyenyak, makan gancang. Nang kita mahiri maka makan kada tapi benafsu, minum kada tapi benafsu, pikiran kacau. Sebelum orang dirinya tuh mati, rasanya deh. Kada kawa dulu makan tenang, kada kawa dulu makan gancang, kan nyaman lah itu. Itu membuat hati panas, gersang, gelisah, uyuh, sakit hati. Kebanyakan orang hiri dan kini sakit hati, kada ada untungnya. Dendam kayak itu juga. Yang kedua lagi bahayanya awak dulu jadi terganggu kesehatan. Ini biasanya kebanyakan. Nya ada jobang lah awak nih garing gara-gara makanan, salah makan. Ada juga awak garing gara-gara pikiran, gara-gara hati sakit. Banyak itu. Gara-gara hati sakit lalu awak garing tak garing-garing. Di antaranya tadi hati sakit itu hati nang ada sifat dendam, sifat hiri dengki. Lalu kena kada makan, kada minum, awak timbul awak kurus. Mikir aku orang makan lamak nang diri lamak, seorang miri kurus, menyiksa ke diri, menyiksa ke hati. Ada Sayyidina Ali berkata, sehatnya jasad itu karena di hatinya kadida hiri dengki, kadida sifat tercela.
Kalau kita tuh lah hati tuh nyaman aja lawan orang, insya Allah pembawaannya tuh nyaman juga, moha senyum, lawan orang tuh ramah. Ibaratnya tuh makan tuh kau aja bertambah kan, kada beban. Nya beban kalau ada hiri dengki di hati itu. Ada seorang ulama berkata kepada seorang Arab Badui. Arab Badui ini tuh ada umur sidin. Ujar nang seorang ulama itu umur pian 120 leleh tahunnya, 120 tahun leleh. Maai alangkah Tuhannya umur pian. Artinya pian ini sihat aja pindah kelihatannya. Padahal umur pian 120 lah, bukan 140, 120 tahun. Nah, para rahasianya nih, pindah kelihatan sehat aja nih. Pindah kelihatan bugar, sehat bugar. Ujar sidin rahasianya bukan masalah jamu menjamu atau obat-obat kada. Aku je sidin hatiku nih kada dahiri lawan orang. Makanya hatiku nih sehat, tak empat jawab awakku nih sehat, jadi pembawaannya tuh nyaman. Kada ada beban tadi di hati. Nah, aku nih tadi deh bahiri orang. Orang dapat nikmat itu memang rezekinya, alhamdulillah. Jadi rahasianya hatiku nih nyaman bila ketemu siapa saja itu nyaman. Jadi nyaman aja tadi. Pembawaannya, nah, artinya umur itu memang sudah ditentukan Tuhan bang itu, cuman kayak kelihatan sehat tuh nah masih padahal umur sudah 120 tahun. Misalnya rahasianya di hatiku kada ada bahiri kan orang. Hatiku ini selamat ya sisiden, kada dahiri, kada dendam. Jadi bila ketemu orang tuh nyaman gitu nah. Cobalah kita tuh bahiri lawan seseorang lah. Kita ketemuan orang yang kita hiri itu nah, kak sekali nyaman nah, pasti deh. Asa kayak apa hati tuh? Kada nyaman tuh. Karena hatinya kada nyaman, jadi pembawaannya asa kayak kada nyaman juga. Makanya ujar Nabi kita nih bersabda, Nabi kita bersabda, ujar Nabi, wahai sahabatku, jangan adalah di antara kalian nah menyampaikan kepadaku tentang sahabatku yang lain, tentang kejelekannya, tentang keaibannya. Ini di antara sahabatku lah. Jangan ada di antara kalian mengisahkan kepadaku tentang kejelekan sahabat kita yang lain. Kenapa? Karena aku nih hendak apabila aku ketemu dengan seberatan sahabatku tuh hatiku nih lapang. Kenapa? Tidak ada beban. Karena aku kada tahu tentang keaibannya, keburukannya. Nang kaya ulun nih lah. Pendatang kalau di Selan nih, ulun pendatang di sini hanya sekitar 12 tahun yang lalu lah. Ulun 2010 akhir 2010 ke Selan nih. Nah, jadi ulun kan narnya pendatang nih, ulun kada tahu latar belakang orang Selan nih. Jadi ulun memandang orang Selan baik berataan. Jadi bila ulun ketemu orang yang ulun sangka baik, nyaman hati. Senyum ya Allah, assalamualaikum ya Allah, ramahnya mana? Ulun memandang orang baik berataan. Tiba-tiba minta maaf, ada seikung orang Selan datang ke ulun, berkisah, kau main, kamu tahu lah, kenapa juga? Tuh nang itu mainnya tuh, gini, kejelekannya dikisahkan ulun. Habis ulun tahu tentang kejelekan orang itu, padahal kada boleh dikisahkan itu.
Timbul ketika ulah ketemu dengan si omanya anu tadi, kayak boyo hati-hati dong. Ini kau orangnya tadi yang dikisahkan gitu. Nah, timbul buruk sangka. Timbul buruk sangka. Rasulullah kadahkon benar kayak itu ya. Aku juga Rasulullah hendak ketemu dengan setiap sahabatku, itu hatiku ini lapang, hatiku ini baik sangka, karena aku kada tahu tentang kejelekannya. Oleh karena itu jangan ada mengisahkan kejelekan tentang sahabat kita kepada diriku. Nah, kayak itu. Makanya ujar guru sekompol tuh bagus bagana di rumah aja, jangan tapi banyak begaul. Amunnya banyak begaul, sedikit banyaknya kita tahu tentang aib orang-orang pambagisa seorang. Orang nang memberi informasi kepada seorang tentang ini habis tahu. Nah, ini bisa talinga bang kita nih mendengar jadi lah bakawan, bapandir, ya banyak sedikit tahu tentang kisah kurang. Maka kisah nang kada baik nang dikisahkan. Nah, oleh karena itu Rasulullah sini terdakon mana? Jangan ada di antara sahabatku ini mengisahkan tentang kada bagus tentang sahabat kita yang lain kepada diriku, karena aku ingin ketemu dengan sahabatku itu, aku ini hatiku ini lapang. Tidak ada sangka-sangka buruk kepada dirinya. Nah, gitu. Ujar Rasulullah, ini keterangannya lah. Kitabnya itu sedikit aja kita baca. Ujar Rasulullah nih pasan lawan bubuhan kita nih umat sedikit lah, saking sayangnya lawan Nabi nih lah. Sini bawa wasiat mana lawan kita aja lagi nang banyak ada sadar tentang sayangnya Nabi itu sidin hendak benar kita nih supaya masuk surga, jangan ada masuk nerakanya. Oleh karena itu kita nih berusaha air supaya menyenangkan Nabi. Di antara menyenangkan Nabi, buatlah diri kita nih supaya masuk surga. Kayak apa caranya? Ya, nang di pesanan Nabi itu gawi. Ujar Nabi, la tabaghadu, jangan saling memarahi. Amun marah itulah namanya manusia biasa, bisa bang, cuman jangan berkepanjangan. Jangan sampai 3 hari lebih kada barawaan. Marah biasa aja, ulun gini bisa marah, manusia bisa marah, cuman marahnya sepemat aja. Kena ampihai, nang kayak kanak-kanak aja lah, kayak anak ulun tuh yang tak benarnya, anu bekalahi berdua mengalami mainan sekalinya, belum semenit bakawan pulang, itu marahnya kekanakan cepat redanya. Ini biasanya marahnya orang Tuhan ini lah bisa seumur hidup. Ya kada berawaan, janganlah. Nabi kita berpesan umatnya, la tabaghadu, jangan saling memarahi, maksudnya marah nang berkelanjutan, selama-lamanya marah sampai marahnya itu biarlah diwariskan kepada anaknya, kepada cucunya. Itu kada boleh. Lalu nih misalnya kainnya nih, kain yang lain misalnya gara-gara apakah cekcok dunia besesarikan. Kita di pasaninya kita anak nang kain si anak pasaninya. Nah kayak itu kain itu ada cekcok lawan aku. Ada orang lagi pokoknya ikam jangan jual lah. Nah itu kan mendoktrin ada bagus itu. Jangan jual lah, ikam merawat gitu tamu kan beliung aja. Lawan anaknya jangan jual. Nah kita cucunya juga deh. Itu malah jadi kada bagus sebenarnya, malah jadi kada bagus sama orang Islam nih. Maka sekampung cucunya sama cucunya gini kada berawan gara-gara kainnya malah hibari. Nah itu namanya kebuaan masuk neraka namanya. Lawan anak lawan cucu jangan. Jadi kita ada cekcok, ada masalah, kita minta maaf, kita berdamai. Mungkin akan didapat keampunan di malam nisfu Sya'ban.
Wala tahasadu, yang Nabi ini pesan pulang. Jangan bahihirian lah umatku lah. Jangan bahihirian, jangan berdengki-dengkian. Kasihan umatku nang hidengkin hilang amalnya. Masuk nerakanya. Sakit hati aku jar Nabi malah umatku masuk neraka. Gara-gara inya nih tabawa sifat hidengkin kamati kada bertobat. Wala tabadaru, ujar Nabi, jangan saling berbelakang-belakangan. Maksud berbelakang-belakangan ini, iya tadi kada bahiranan. Bukan yang di sarwan tuh duduk berbelakangan lain lah. Ini ada di sarwan tuh kan ibak sudah di pinggir-pinggir, di tengah duduk berbelakangan tuh lain. Mestinya kada menghirau, kada hirau, kada peduli karena ada cekcok. Sampai-sampai tulak pengantin tuh lah. Tulak pengantin ada cekcok asalnya. Memantau dulu, ini ada cekcok lawan mamanya anu. Memantau dulu betakon. Menteleponi kawan langsung. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Aku anu tulak pengantin. Tapi lihat ya kan bang, di pengantin itu ada kau mamanya anu aja. Ada bang, bah, oleh rendah tulak ya. Nah, itu kayaknya itu berbelakang-belakangannya. Bila kadedah nyar tulak itu namanya berbelakang-belakangan. Iya kadah kun berakat gitu nah karena ada cekcok. Atau misalnya berjalan misalnya di situ ada melihat nang itu beliau. Apa nih itu orang Islam kayak itu bagus lalu. Amunya ada setan ayo beliau ini manusia juga umat Islam juga. Gengsi kumpul lawan orang yang didendamnya itu di pengantinan hapun bila datang misalnya sakanya datang kan orang yang di cekcoknya kada hakon boleh berdahulu klaim dajar sa tamun inya juga kena bulik ya. Nah itu bukan sesuatu yang baik bulik nih toh tanpa berilaan. Nah jangan itu bukan sifat orang beriman. Ujar Rasulullah, wala taqata'u, jangan saling memutuskan tali silaturahmi. Jangan kada berawaan, jangan kada bersambungan antara keluarga nih. Lah, jangan memutuskan tali silaturahmi gara-gara perkara dunia aja. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian wahai umatku hamba Allah yang saling mengikat tali persaudaraan. Apakah lagi dasar bersaudara berdulu, saudara senasab nih. Kayak kita kan saudara seagama ya Allah. Amun di jalurnya ke atas senasab aja gitu nih, sama-sama keturunan Nabi Adam. Keluarga nih juga gitu nih. Nah, ujar Rasulullah pulang samuannya, kada halal bagi seorang muslim atau muslim perempuan, artinya haram bagi seorang Islam inya ini kada berawaan karena ada cekcok, kada berawaan kepada saudaranya seagama melebihi 3 hari. Jadi lamun kada berawaan itu kada bagus bang, kada berawaan lah. Cuman seandainya juga bakal kalahian bersarikan 2 hari aja, imbah itu berilaan lagi. 3 hari aja batasnya, berilaan jangan sampai 3 hari setengah, haram. Nih seumur hidup ada berawaan ya pak? Seumur hidup kada berawaan. Siapa nang? Nah nih sambungannya lah. Paman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Siapa nang melebihi 3 hari kada berawaan, kada berakuran sesama orang Islam nih, apalagi dang sanak nih, apalagi keluarga nih, apalagi nah kuitan non dang sanak, kuitan non anak kamanakan non mengarina binanto non mintuha, banyak tuh terjadi 3 hari lebih kada berawaan, mamata dia mati dakhalan nar, masuk neraka. Masuk neraka jangan Nabi. Nah jadi kita orang Islam ini jangan gitu.
Bila ada cekcok lah kasih berilaan barang walaupun lewat WA. Chat berdulu. Assalamualaikum. Ulun ini lah. Ya kita lawas nih keberadaan nih ulun takutan mana masuk neraka nah karena mendengar hadis Nabi tadi. Nah, ulun nih memulai ulun hendak berilaan minta maaf, ulun hendak menyambung pulang tali kekeluargaan, tali silaturahmi, tali ukhuwah Islamiyah. Sesama orang Islam nih. Biar orang kadang membalasi, yang penting kita dulu menyambung. Ngomong kadang membalasi, jangan masuk neraka gitu. Yang penting seorang dulu kadang masuk neraka. Nah, jangan lebih daripada 3 hari. Nang banyak tuh kayak ini juga lah, minta maaf lah, nang banyak tuh kayak ini. Mantan istri atau mantan suami itu walaupun berpisah, ya kalau sudah ya berpisahlah berdamai. Jangan berpisahnya itu bahasa sarikan lalu kada berawaan lagi, maksud kada berawaan lagi, ya sarik tadi Pak. Nya kebanyakan gitu kalau sudah jadi mantan itu kada tahu lagi kisahnya. Ibaratnya muar benarnya tuh nah dipendam benar, bila tatamu tuh wah memalingkan Muhammad kan orang Islam juga lah, mantan laki itu orang Islam juga, mantan bini itu orang Islam juga. Nang kada bagusnya lagi kayak ini, dan ini banyak terjadi berpisahan. Nah anak nih umpat abah atau umpat emak, contoh umpat emak dulu. Sekalinya nang mamanya nih mendoktrin, mencuci otak, merusak pemikiran anak ini. Tuh abah ikam tuh mongol benar ya. Ikam jarang. Pokoknya apa namanya diajarkannya anaknya tuh supaya membenci abahnya. Timbul anaknya tuh durhaka. Nya kan walaupun anaknya itu kada umpat abahnya, tetapi abahnya jolong itu hakikatnya. Tetapi juga anak tuh harus menghormati kepada abahnya, walaupun abahnya sudah berpisah dengan mamanya. Nah, seharusnya mamanya itu memberikan pelajaran yang baik. Ini nakaina mama nih wan abah berpisahan. Ikam umpat mama kalau itu, tapi itu tetap abah ikam nakai. Bila ikam tetamu, ikam menghormati, cium tangan, berbakti. Jangan kada kayak itu. Jangan didoktrin nang kada bagus. Mbatu bilang contoh nang palingannya anaknya nih umpat abahnya. Didoktrinnya anaknya supaya membaca. Minta maaf lah. Itu mama ikam tuh tahulah pelacur dia. Padahal kada pelacur supaya membenci itu kada bagus itu namanya. Itu namanya mencobloskan anak nyawa masuk ke neraka. Kenapa? Gara-gara nyawa malah jadi kada bagus. Inya kena membenci mamanya. Mamanya tuh kan tetap mamanya ngarannya. Kada boleh dibenci. Tetap berbakti. Abahnya ini masuk neraka juga kena. Gara-gara abahnya malah jadi gitu. Jadi nang berpisah-pisahan ya Allah, mungkin berpisah itu mungkin sudah takdir. Misalnya kita menggaduh anak kita, mengasuh anak kita ajarkan supaya hormat kepada abahnya, bukan mantan abahnya itu. Mantan mungkin mantan suami bagi si ibu itu, tapi bukan mantan ayah. Lajari anak supaya berbakti. Jangan sampai dendam di hati sarik itu lalu ditularkan kepada anak supaya anak itu sarik juga. Jangan, tidak boleh itu. Kita nurunnya kada sayang sama anak, kada sayang kalau anak tuh masuk neraka tuh gara-gara kita mendoktrin kada bagus, lalu nya benci kepada orang tuanya. Kada boleh. Dan seandainya misalnya Allah nih mantan laki tuh hendak mah hilangnya anaknya, anak seorang jual lah, anaknya jualan, jangan dihalang-halangi kada boleh.
kada boleh memutuskan tali silaturahmi antara anak dan abahnya. Nabi kan melajari wala taqatau, jangan memutuskan tali silaturahmi, jangan juga menyebabkan orang putus tali silaturahmi antara abahnya dan anaknya. Banyak kayak itu kejadian gara-gara sarik lawan mantan laki hendak menghilangi anak, itu haknya kan menghilangi anaknya tuh. Kada hakun dihalang-halanginya, dipataknya anaknya di mana kah, dibawanya berjalanan ke mana kah anaknya. Sudah dikirimi duit ambil bener. Karena nang abahnya nih wajib pang menafkahi. Jangan jual abahnya kada menafkahi nih anak seorang kan. Wajib pang menafkahi, diambil bener duitnya. Kalau sudah abahnya menghilangi kada hakun sarik tuh deh. Nah, jangan. Itu hak abahnya, punya hak kepada anaknya tuh untuk menghilangi. Mohon kadahun kayak itu jangan berpisahan lah. Sebab hiri dan kito dijelasin banyak, diantaranya tadi permusuhan. Makanya jangan bermusuhan, saling memarahi. Nah itu bisa menyebabkan hiri dengki. Bisa juga karena sombong, karena takabur, bisa hiri dengki. Contoh kayak ulun nih contohnya lah. Dahon mencontohkan ke lain, lebih ada yang tersinggung. Contoh misalnya ulun ini, anggaplah misalnya orang terpandang di kampung, dan hati ulun ini sombong karena merasa terpandang bang, masa ditokohkan bang di kampung, lalu ada sifat sombong di hati nih. Lalu ada misalnya di kampung tuh kayak tokoh jo diangkat orang jadi tokoh. Nah, bisa ulun tuh behiri orang itu. Karena ulun kada ridho orang dapat nikmat nang kayak ulun. Nah, aku tuh kada aku merasa tersaingi tadi. Lalu behiri tak? Bisa. Jadi kada mestilah orang nang kecil behiri lawan orang nang dapat nikmat. Bisa juga orang nang dapat nikmat nih behiri lawan orang nang kecil. Ya tadi asalnya orang tuh rakyat biasa aja, lalu pas ditokohkan orang kada terima ulun nih katanya. Sarik karena ulun sifat sombong nih ulun hendak aja sorangan nang ditokohkan. Ternyata ada penyaingnya. Nah, bisa ya itulah. Makanya jangan ada sifat sombong di hati lah. Apalagi misalnya tuan guru kalau ada sifat sombong di hati bahaya. Inya kada kon mengaji kena lawan nang tuan guru nang itu, dinasihati oleh tuan guru nang itu kada masih, padahal salah. Tapi kalau tuan guru tuh tawadhu, ada tuan guru jadi kampung itu walaupun inya akun pulang mengaji ke situ, mengambil berkat ke situ. Sombong nih bahaya. Merasa gengsi ibaratnya tuh. Ibaratnya pangjar misalnya anak yang madahi teman-teman abahnya saya anggaplah tuan guru gonol di kampung. Itu dahnya tuh aruhannya di tuan guru di situ aja. Maka kita ada tadi besaruan orang kan apa pian kada. Undalah datang ke sana aja. Inya datang sini, ujar. Ndak tuh hak, ujar. Itu kan sifat sombong tuh kada bagus gitu. Wah, undalah datang ke sana, ujar. Sausinya datang ke sini. Ujar. Itu kan sombong itu. Dan kayak itu mentang-mentang Tuhan misalnya nih, mentang-mentang tokoh. Lalu kayak itu jawaban jangan bagus gitu. Nah, kita ini sama aja juga, sama manusia juga, sama nang Banyumani juga asalnya. Kan usah kita agak-agakan.
Kalau Rasulullah itu apabila sidin diundang oleh orang yang fakir, miskin, rumahnya gubuk, sidin diundang orang datang, sidin sungsung, datang sungsung sidin. Kita misalnya mantang-mantang sugih, ada nang fakir nih ngundang, kadang datang. Pakir ini pindah iya aja mau undang seorang nang sugih ini berapa gram isi duit? Unda miliaran jar. Nah, gram nih seorang unda aja. Tempe goreng ada main? Ujar. Kapan dia kayak itu? Padahal Rasulullah itu sidin manulakis orang miskin besaruan itu karena menggembirakan, bukan karena makanannya. Pun makanannya tuh kita nukar gitu, kawan duit banyak. Cuman kita saruan itu apa? Mengabulkan hajat orang beriman, menggembirakan hati umat Nabi Muhammad, mengabulkan hajat orang, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mencari pahala, bukan mencari makanan. Jadi disurungi orang biar kok oleh aja, kata bapak, karena niat kita bukan itu. Tapi lah menurang niatnya dasar makanan, bolumbok dari mulai rumah aja. Soalnya harus wajib jar. Nah, kerunuman kita menyumpah kita niat makanan, niat cari makanan kada jadi pahala, jadi kotoran aja tuh. Ingin jamban hilang deh kisahnya. Nah, jadi wajib bagi kita untuk menghindar sejauh-jauhnya. Makanya tadi supaya kaum menghindar mengaji lah, pun kadang mengaji itu kisahnya, kada tahu caranya, cara kayak apa caranya menghindar, kita gawi terus ya. Apa hiri dengki atau dendam ini? Bersungguh-sungguh menghindar daripada dendam dan hiri dengki. Seandainya kita terjatuh juga, artinya tagawi juga lakas-lakas bertobat, namun orang berilmunya manai kembali kepada Allah, nya tahu caranya kan. Orang kada berilmu apa kayak apa caranya kembali. Nah, obatnya apa? Kita contoh misalnya kan kita tadi sudah berilmu, tahu sudah bahaya hiri dengki, tahu sudah bahaya dendam. Tiba-tiba ngarangnya nih kita nih manusia biasa, bisa juga terjatuh pulang ke tak bihiri haun orang, tak dendam orang. Tapi kita tahu cara yang berbulik, cara bertobatnya tahu, malah kalakas bertobat. Obatnya apa? Nah, obatnya tuh nih perlu ya kalau diketahui obatnya nih supaya kau mau obati. Karena hati kita nih perlu diobati dah. Nah, yang pertama adalah obatnya nih supaya kada behiri atau kada jadi behiri atau api behiri berdendam. Yang pertama adalah kita yakin akan bahwasanya hiri dengki itu memudaratkan engkau, membahayakan engkau pada agama engkau, pada dunia engkau. Jadi berpikir, bahamun aku behiri, habisam agamaku rusak, duniaku hancur. Duniaku hancur, agamaku hancur. Kada diuntungkan. Amun dunia hancur tuh kayak ini maksudnya. Amun aku behiri dengki lah, itu senantiasa aku dalam kesedihan, dalam sakit hati, dalam duka cita. Karena hendak mengingini orang nang diri ini bang supaya celaka, supaya
hilang nikmat, ternyata nikmatnya kada hilang-hilang. Berarti kan aku nih gagal ibaratnya tuh. Itu yang membuat sakit hati. Itu hanya menyiksa kepada diriku. Nah, berpikiran kayak itu, nah insya Allah kada jadi bihiri apa juga aku bihiri. Aku mahiri inya tetap inya sugi iwa kada jadi pakir iwa. Aku maka nong tersiksa. Nah, pikirakan kayak itu amun aku bihiri aku rugi nih di segi dunia aku nih. Terbuang-buang waktu mikirakan inya celaka aja kada baca lagi selawat, kada baca lagi Quran. Terbuang-buang waktu mikirakan inya aja. Nah, adapun nikmat Tuhan itu tetap aja kepada dirinya, kada hilang-hilang. Nah, itu kita pikirkan dulu itu. Artinya mau aku behili itu menyiksa kepada diriku. Inya tetap aja dapat nikmat. Jadi itu merugikan aku. Berarti dosa aku behiri. Nah, kemudian yang kedua menyadari ulang amun aku behiri agamaku rusak. Nah, apa maksudnya bila kita tuh behiri orang agama kita rusak? Amun kita telah behiri dan kiwan orang itu kita sama ngarannya menyariki Tuhan. Membahasannya kayak ini. Bapak pian Tuhan memberi kainya, tak salah pian Tuhan yang memberi kainya. Orang memberi ke ulun, kenapa pian memberi kainya? Nah, itu kan menyariki Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan tak salah menjulung nikmat. Padahal Tuhan ada pernah tak salah menjulung nikmat. Tak salah aja Tuhan. Itu seakan-akan kayak itu. Dan orang yang mengatakan Tuhan Allah Ta'ala tak salah, itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa besar. Bisa menjadi kafir biarlah. Tuhan ada bisa tak salah. Apa Tuhan itu maha benar, tepat sasaran bila memberikan nikmat itu. Bila kita mengatakan Tuhan tak salah menjurung nikmat, tidak tepat sasaran, namanya bansos bisa ya Allah orang tak salah menjurung bansos ya Allah, tapi Tuhan ada salah. Nah, itu adalah dosa yang besar di antara dosa besar bila kita mendahkan Tuhan tak salah menjurung nikmat. Seharusnya kau ulun je nang diberi duit jangan inya Tuhan naik. Nah, itu bahasa anunya. Dan itu rusak agama kita. Bisa masuk neraka kita. Berhak kita mendapatkan azab neraka kalau kita sampai mengatakan Tuhan tak salah. Tak salah menjulung mobil. Seharusnya kau ulun mobil itu jangan kayak inya. Tak salah menjulung pelanggan. Seharusnya ulun ya Allah tapi banyak pelanggan, inya jangan ada pelanggan. Ini kan antar pedagang nih. Tak salah menjulung pangkat dunia. Seharusnya ulun babak anuai Tuhan naik yang jadi bupati jangan inya terpilih. Menjelaskan Tuhan tak salah padahal kan ada dan tak salahnya Tuhan menentukan di alam dunia ini. Sudah takdirnya sudahnya jadi bupati, sudah takdirnya sudahnya banyak pelanggan. Nah, itu jadi yang pertama tadi supaya kita selamat daripada hidup dengki, pikirkan aja toh bila kita beri orang tuh menyiksa diri sendiri, bukan menyiksa orang sendiri. Kemudian yang kedua, bila kita beri orang, kita menyalahkan Tuhan. Dan menyalahkan Tuhan itu ada dosa yang besar. Bisa masuk neraka kita menyalahkan Tuhan. Memalarakan nikmat Tuhan. Tuhan tuh anak memberi nikmat ininya. Jangan Tuhan naik ulun aja. Jangan inya Tuhan memalarakan ngarannya. Makanya orang iridan gitu sama dengan bakhil, pemalar. Memalarakan ampun seorangnya kada boleh, apalagi memalarakan ampun orang. Contoh misalnya ada pengemis datang. Pian ulun ada di tempat itu, pengemis datang. Pengemis ini minta ulun kada ulun beri. Itu namanya bakhil, pemalar. Sakalnya pengemis ini karena kada ulun bari, inya minta pelongon pian hendak beri dah. Jangan jualnya diberinya. Wah, itu lebih daripada memalar. Lebih keji daripada memalarakan nikmat orang.
Jangan diberinya ya bisa aja dicari ya. Itu paling kada bagus. Nang tadi sudah ya kada bagus lah kada beri. Ini orang-orang dihalang-halangi sama juga tadi. Tuhan jangan diberi Tuhan nya. Tuhan malah mengatur Tuhan katanya tuh. Pak Tuhan memberinya. Dipadakannya Tuhan itu salah menjulung. Salahnya ke aku yang kayaknya. Itu orang gitu gitu. Padahal Tuhan itu salah. Dosa besar itu. Nah, kemudian obatnya lagi tuh obat dah. Obatnya mikirakannya tuh artinya ada untungnya behiri dengkin. Kemudian obat yang berikutnya supaya kita kada behiri lah atau kita behiri juga sudah, cuman kayak apa caranya supaya hiri dengkin hilang di hati kita. Nah, hendaklah kita begaul dengan ketika kita ketemu atau begaul dengan orang yang kita hiri itu, kita sekuat tenaga jangan sampai kita tuh menzahirkan nang kita kada katujuan inya. Kan biasanya kayak ini bila orang tuh behiri Muhammad Ramon tetamu kada peduli gigi mengerekod kita paling nih toh, kita paksa muha kita nih, ini bukan munafik lah. Munafik tuh hatinya sarik tapi muhanya kisah senang nih. Kita berusaha supaya menghilangkan hiri dan kini. Maka kita ketika menggauli orang, begaul bersahabat dengan orang itu, kita paksakan muha kita tuh senyum moninya. Nah, kita usahakan lidah kita nih memujinya. Kita usahakan, kita paksa menampakkan kegembiraan ketika inya dapat nikmat. Contoh misalnya nih padahal nih kita lebih hiriun inya asalnya, lalu inya datang inya kada tahu juga pada kita bihiri. Datangnya ke kita berkisah-kisahnya, pokoknya berkisah alhamdulillah ini kan aku kawan ke rumah ada kawan ke pesawat misalnya jangan berdiam aja. Mending hiri sudah ada di hati kita nih, jangan berdiam aja. Itu amun berdiam aja itu kita kada menolak, kada berusaha menghilangkan diri. Juga alhamdulillah, alhamdulillah aku senang juga tuh kayak itu. Kita paksa nang hati kita nih supaya mau mengakui memuji inya itu. Itu setan mau benar tuh. Kenapa nyawa puji aja? Seharusnya nyawa sedikit aja setan. Nah, betul pulang kita tawadu kepadanya, kita mesa muhane, kemudian kita minta maaf waninya. Nah, termasuk bila ketemu orang yang kita hiri itu supaya hiri dan kini hilang nih, ego nih hilang nih, bila ketemunya ucapan salam. Nang harat lagi itu kayak ini pula malam-malam tuh sembahyang tahajud kita nih behiri maninya. Cuman kita berusaha supaya hiri dan kini hilang. Malam-malam tahajud kita imbah tuntung sembahyang tahajud, angkat tangan kita. Ya Allah, ini orang simpulan nih kita asalnya hiri dan kini, ampuni dosanya. Adalah orang hiri kayak itu. Biasanya kan orang dihiri itu mati akan inya. Ya Allah itu lah. Nih ubah pulang. Cara mengobatinya ubah. Asalnya mungkin malam-malam yang dulu karena kada tahu mati akan inya, bangkrutakan inya, binasakan inya, bakar rumahnya. Asalnya kayak itu. Tapi tahu deh ilmunya nih. Artinya kada boleh memelihara hiri dengki di hati. Kayak apa caranya supaya hilang? Doakan, ya Allah ampuni dosanya, jadikan ia orang yang sukses. Tambah-tambah lagi nikmat kepadanya. Bila sanggup kayak itulah, insya Allah. Itu cara mengobati hiri dengki di hati kita. Coba kayak itu biar. Maka itu bagus benar doa kayak itu. Maka doa nang kabul itu doa nang orang nang kita doakan tuh yang kada tahu. Amun kita berdoa lawan di hadapan inya bisa kada ikhlas. Naja aku memberi hikam duitnya 1 juta. Alhamdulillah terima kasih benar, mudahan pian sugih pulang. Ini bari ipang. Bisa juga mendoakan tuh karena diberi ipang tadi. Atau bisanya belum lagi diberi karena ini orang sugih, orang ini pina loyal. Pian ipang murah bener. Bagus bener, mudahan pian berkat. Lalu kalau duit
Nah, bisa juga niatnya supaya diberi duit, mendoakan supaya diberi duit. Tapi kalau kita malam-malam orang nang kadada Allah Ta'ala jangan tahu kita berdoa mengangkat tangan di 3/8 malam, nah itu doa nang ikhlas. Orang nang kita doakan itu kada tahu inya. Kita ada bepada-padah jo ninya. Bapak jo bepada-padah. Pulan, malam tadi Anda mendoakan nyawa. Apa bepada-padah kayak itu? Ya Allah, tambah-tambah lagi nikmatnya. Jadikanlah anak-anaknya sehat, lakinya sehat. Jadikan lakinya setia lawan inya. Nya mudah ninya setiap tahun umrah, bahaji. Wah, kayak itu. Kaulah pian mampulah mendoakan orang dan pernah pian hidup kiwan orang itu. Bila kawan sanggup itu, insya Allah itu obat cara menghilangkan sarik dendam hidup nengki lawan orang itu. Bila kawan mendoakan kebaikan di tengah malam itu. Dan kita bila ketemu ninya mengucapkan salam, senyum. Kita biasakan kayak itu, insya Allah terbiasa kayak itu, sehat hati kita, sembuh hati kita daripada penyakit hiri dan lengki. Malah orang yang kita hiri itu seinya cinta kepada kita karena melihat akhlak kita nang kayak itu lah. Jadi kesimpulannya kayak ini aja, bila kita telah melihat orang dapat nikmat, kita minta Tuhan aja, minta misalnya orang toh dapat mobil, dapat duit, rumah tangganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Kada perlu kita supaya mobilnya hilang, supaya lakinya mati. Kada perlu gitu. Cukup kita punya Allah Ta'ala tuh maha pemurah, maha pemberi. Cukup kita minta wan Tuhan, ya Allah inya dapat nikmat beri pangulun juga nikmat yang sugih. Ya Allah inya bahagia dalam rumah tangga, beri ulun pang juga bahagia. Selesai. Kada usah kita mengingini orang tuh hilang nikmat daripadanya. Kita minta lawan Tuhan, kita yakin Tuhan maha pemurah, maha pemberi. Tapi usaha juga ya Allah. Nah minta lawan Tuhan supaya ulun kayak inya juga ya Allah. Kada perlu kita mengingini inya tuh hilang nikmat. Nah kayak itu. Berusaha kita insya Allah dapat aja kita nikmat kayak inya juga. Kada perlu kita berhidup inya. Mudah-mudahan kita seberataan selamat daripada segala sifat-sifat tercela yang di dalam hati ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه لم اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah ampuni kami, Ya Allah maafkan kami atas segala dosa yang ada pada diri kami. Ampuni juga ibu kami dan juga ayah kami. Jadikanlah kami
jadi anak yang berbakti. Jadikanlah kami jadi anak yang berbakti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kaulah harapan kami, bersihkan hati kami dari sifat iri dengki, dan juga dari sifat semua penyakit hati. Hiasi hati kami dengan segala sifat terpuji. Hiasi hati kami dengan segala sifat terpuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berkati kami, hidup dan mati kami, dengan husnul khotimah Engkau tutup usia kami. Berilah kepada kami syafaat Nabi kami, selamat di akhirat, dalam surga berkumpul Nabi. Selamat di akhirat, dalam surga berkumpul Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil